Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat coding semuanya, apa kabar? Seri ini adalah seri dimana kita akan mencoba membahas salah satu bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk memulai memahami tentang struktur dari pemrograman. Bahasa itu adalah bahasa C++. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan bahasa C++. Mungkin diantara kalian ya yang melihat video ini memanfaatkan C++ ini hanya sebagai pelengkap dalam dunia akademik. Mungkin untuk tugas kuliah, mungkin untuk tugas sekolah, tetapi setelah itu tidak kita gunakan. Jadi itu sangat disayangkan karena apa? Bahasa C++ ini sangat banyak sekali kegunaannya dan bisa kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi ataupun teknologi-teknologi yang lainnya yang bisa bermanfaat dan tentunya sangat canggih. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita langsung simak video selengkapnya. Untuk yang pertama, pasti kita bertanya-tanya, apa itu C++? Dari mana asalnya? Kenapa kok nggak si min-min atau mungkin si bintang-bintang seperti itu? Padahal si sub kan ada si yang si pagar itu. Jadi gini ceritanya, saya sedikit cerita ya tentang sejarah dari C++. Bahasa pemrograman C++ ini ternyata pertama kali dibuat oleh Bjarne Stroustrup di laboratorium AT&T Bell, atau kalau di bahasa Indonesia itu AT&T Bell kayak gitu pada tahun 1980. Jadi pada momen apa dia membuat seperti itu? Jadi pertama kali si Bjarne Stroustrup ini ya, dia membuat C++ itu ketika ia sedang melakukan pekerjaan untuk meraih gelarnya sebagai PhD ya. Jadi dia membuat sebuah tesis pada salah satu bahasa pemrograman. Lalu ia berkesempatan nih jadi untuk bekerja pada bahasa tersebut yang bernama Simula. Ya, jadi dia berkesempatan untuk kerja ya pada pemrograman bernama Simula. Nah, Simula ini apa? Simula itu ternyata merupakan bahasa yang digunakan untuk simulasi pada salah satu varian yaitu The Simula 67. Varian ini disebut sebagai bahasa pertama yang mendukung Object Oriented Programming, atau kalau bahasa Indonesia itu pemrograman berorientasi pada objek kayak gitu ya. Nah, hal ini nih yang membuat si Bjarne Stroustrup membuat sebuah prototipe dari bahasa yang sebelumnya sudah ada, bahasa C yang memiliki fasilitas kelas dan juga dipercanggih. Lalu ketika sudah ditambahkan beberapa fasilitas dan kelas-kelas yang sudah dipercanggih, bahasa yang dikembangkan itu diberi nama C with class, atau bahasa C yang memiliki kelas. Ya, jadi kayak gitu. Setelah itu ternyata di tahun 1983 sampai 1984, bahasa yang tadi dikembangkan yang sudah berubah namanya menjadi C with class atau bahasa C dengan kelas disempurnakan kembali nih dengan overloading operator dan biasa disebut sebagai better C kayak gitu ya. Selain itu di tahun itu juga, yaitu tahun 1983, diganti dengan nama yang baru yaitu C++. Ya mungkin karena banyak dari bahasa C sebelumnya ditambahkan kelas, ditambahkan beberapa fitur-fitur baru yang membuat C ini menjadi lebih canggih kayak gitu ya. Akhirnya C itu diubah menjadi C++. Huruf C ini diambil dari bahasa pemrograman C, sedangkan untuk simbol C++ merupakan tingkat kenaikan pada operator C dan juga ditunjukkan sebagai versi yang lebih canggih dari bahasa C sebelumnya. Ya kayak gitu ya, jadi sudah paham kenapa kok nggak cimin-min. Mungkin kalau cimin-min mungkin pengembangan C yang fiturnya dikurangi kayak gitu. Jadi ini C++ sejarahnya seperti itu. Lalu setelah itu beberapa perusahaan, kan ini bahasanya sudah dikembangkan ya sama si Bjarne tadi. Lalu perusahaan-perusahaan itu banyak sekali yang merilis compiler untuk C++, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Borland International. Jadi kalau kalian sudah pernah dengar namanya Borland C++ dan Turbo C++ itu adalah produksi atau yang dikembangkan oleh Borland International. Meskipun kedua compiler itu digunakan untuk mengompil kode C++, ternyata compiler Borland C++ ini bisa digunakan pada lingkungan DOS dan pemrograman Windows. Ya, selain dari Borland itu,
ternyata ada perusahaan lain nih yang merilis compiler C++ juga, seperti TopSpeed C++ dan Zourtec C++. Jadi nggak cuma Borland Internasional yang merilis compiler untuk menjalankan program dari C++ ini. Bahasa ini juga sudah memiliki, bahasa C++ ya, sudah memiliki standarisasi penerbitan yang pertama, yaitu pada tahun 1998. Jadi prosesnya sampai bisa terbit itu sudah cukup panjang ya, dari 1983 sampai 1998, yaitu dengan standarnya yaitu ISO IEC 14882.2/1998. Ya, jadi kayak gitu prosesnya perkembangan dari C++ dari awal dikembangkannya sampai bisa memiliki standar yang pertama. Ya, jadi pada dasarnya itu kalau C++ itu penulisannya hampir sama dengan bahasa C. Ya sama sih seperti penulisan bahasa C. Karena apa? C++ itu merupakan bahasa turunan dari bahasa C yang diperluas, sehingga kita bisa menggunakan bahasa C itu dalam C++. Ya, tetapi ada beberapa fitur atau beberapa kecanggihannya ya, yang dari semisal kita ingin menggunakan C++ di C itu nggak bisa, karena mungkin di C-nya itu belum ada fiturnya, tapi di C++ ini sudah dikembangkan gitu. Jadi C++ ini ada kelebihannya. Yang pertama, dia bisa tersedia hampir di semua jenis komputer. Selain itu, proses eksekusi C++ ini lebih cepat. Ya, jadi lebih cepat. Dia fleksibel dan juga portable untuk semua jenis komputer. Hampir sama ya dengan yang pertama. Lalu ada juga sedikit kata kunci, hanya sekitar 48 kata kunci. Tingkat bahasa pemrogramannya itu masih menengah atau middle level language. Bahasanya terstruktur dan termasuk bahasa pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Kalau bahasa Indonesianya pemrograman berorientasikan pada objek. Kodenya ini bersifat reusable, bisa digunakan kembali pada project lain, tentunya dengan library dan file header. Selanjutnya bisa membuat aplikasi grafik prosesor dengan kualitas tinggi menggunakan C++ ini. Selanjutnya ada dukungan function and class library, yang mana ini adalah pustaka fungsi dan kelas, sehingga bisa digunakan untuk membuat aplikasi makro. Dan tentunya bahasa ini sudah memiliki standar ANSI yang bisa digunakan di berbagai platform. Istilahnya adalah multi platform lah. Dia bisa multi platform, dia bisa lintas kayak gitu. Nah, sekarang yang membuat kita putus untuk belajar C++ ini apa? Ya, jadi kalian mungkin belum tahu, termasuk saya ya. Saya dulu juga sempat belajar tentang C++ ini, tetapi karena saya belum menerapkannya untuk membuat sebuah project yang bisa terlihat, akhirnya saya pindah ke bahasa yang lain. Tapi ternyata untuk bahasa C ini yang pertama, dia bisa kita gunakan untuk mempelajari kernel dari sistem operasi. Ya, kernel itu seperti apa? Kernel Linux, Windows, dan OS X dibangun menggunakan C atau C++. Kernel itu adalah kumpulan sistem library, sistem cause, hardware driver, compiler, dan beberapa aplikasi untuk user. Oleh karena itu, kernel ini merupakan program komputer yang mengelola I/O ya, input-output antara hardware dengan aplikasi yang dibangun oleh seseorang programmer kayak gitu. Jadi dia adalah mengelola input-outputnya ya, hardware dengan aplikasi. Kernel ini menerjemahkan instruksi dari aplikasi menjadi instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU dan hardware lainnya. Dan kernel ini memiliki tempat yang sangat terproteksi di memori. Ya, gitulah gambarannya ya. Jadi selanjutnya ada juga yang bisa kita gunakan adalah membangun aplikasi desktop. Bisa untuk aplikasi kasir, mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya, itu bisa kita bangun menggunakan pemrograman C++. Karena dia juga ada ya, bisa kita memanfaatkan GUI dari library yang sudah disediakan oleh sistem operasi yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan Windows, kita bisa menggunakan GUI-nya library Windows Form. Jika menggunakan OS X, kamu bisa menggunakan GUI library Cocoa ya, tulisannya Cocoa kayak gitu. Sedangkan untuk Linux dan Unix, kita bisa menggunakan GTK.
Nah, selanjutnya kita bisa menggunakannya C++ ini untuk membuat sebuah aplikasi microcontroller. Salah satu teknologi yang sering kita gunakan atau sering digunakan ya oleh programmer untuk membuat aplikasi microcontroller itu adalah menggunakan kode AVR. Dia adalah IDE untuk mengembangkan aplikasi microcontroller di chip Atmega-nya. Microcontroller ini sangat luas, mulai dari membangun perangkat elektronik, robotik, hingga Internet of Things atau IoT. Bisa kita jelajahi untuk membangun perangkat yang kita rancang. Ya, jadi kalau kalian pernah melihat ada robot seperti robot yang bisa bermain bola kayak gitu ya, terus bisa mengejar suatu objek dengan warna tertentu, itu bisa kita kembangkan menggunakan pemrograman C++ dengan memanfaatkan kode AVR ini. Ya, selanjutnya ada juga kita bisa membuat sebuah aplikasi perangkat mobile, ya smartphone ataupun perangkat mobile yang lainnya. Jadi ranahnya itu merupakan salah satu ranah di teknologi informasi yang sangat berkembang cepat. Jangan salah ya, jadi kita dengan menggunakan C++ ini kita juga bisa membuat aplikasi perangkat mobile. Dan yang terakhir kita juga bisa membuat game. Ya, contoh aplikasi yang kita gunakan untuk mengembangkan sebuah game itu adalah ada Cocos 2D, ada Panda 3D, dan yang lainnya. Itu menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Nah, itu tadi pemanfaatan kita dalam mengembangkan sebuah aplikasi atau teknologi-teknologi yang canggih menggunakan pemrograman C++. Nah, sekarang ada juga perbedaan bahasa C++ ini dengan bahasa induknya, yaitu bahasa C. Jadi kita biar tahu ya, jadi perbedaannya C dan C++ itu apa. Itu ada yang pertama ya, kayak gini. Penemunya jelas beda. Jadi penemu bahasa C itu adalah Bell Telephone, sedangkan untuk C++ itu adalah Bjarne Stroustrup. Itu sangat jelas. Ya, karena Bjarne ini mengembangkan C itu dan menambahkan beberapa kecanggihannya sehingga ditambahkan dan menjadilah bahasa C++ seperti yang saya ceritakan tadi ya. Nah, selanjutnya C++ ini cakupannya lebih besar sehingga C++ bisa menjalankan bahasa C, sedangkan bahasa C itu ada beberapa hal yang tidak bisa dijalankan yang diambil dari bahasa C++ seperti itu. Ya, bahasa C itu termasuk bahasa pemrograman prosedural, jadi dari atas ke bawah ya. Sedangkan C++ itu termasuk pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Kalau bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi pada objek. Selanjutnya bahasa C++ ini sudah mendukung polimorfis, ada inheritance dan enkapsulasi, sedangkan di C belum ada. Ya, selanjutnya ada bahasa C++ ini mendukung operator overloading, fungsi yang terstruktur, variabel referensi, fungsi virtual, sedangkan di bahasa C itu belum. Ya, dan perbedaan yang lain dalam beberapa hal seperti standar template library, exception handling, ada tipe data dan penulisannya. Ya, mungkin itu untuk perbedaan dari bahasa C++ dan bahasa C. Ya, jadi kayak gitu ya ceritanya pemrograman C++ itu lahirnya ketika apa, ternyata tercetus ketika studi juga. Tapi kenapa kalau kita belajar C++ ini hanya mentok untuk tugas saja? Jadi kita perlu explore lebih jauh tentang pemanfaatan C++ ini agar bisa menjadi project-project yang luar biasa ke depannya, oke? Ya, oke teman-teman, kita sudah membahas tentang sejarah C++, awalnya seperti apa. Untuk selanjutnya kita membutuhkan compiler ya, kalau kita selanjutnya ingin membahas tentang C++ lebih jauh, alias ngoding ya teman-teman. Jadi nanti kita gunakan compiler, terserah kalian menggunakan apa. Untuk kalian yang ingin menggunakan smartphone bisa, kalian bisa download di Play Store yaitu CX Droid. Tetapi saya nanti akan memanfaatkan C++ untuk mempelajari tentang C++ ini. Untuk instalasi C++ saya akan ulas di video selanjutnya tentang tool-toolnya seperti apa, bagaimana saya menggunakannya. Kita akan pelajari bersama. Ya, jadi itu pembahasan kita kali ini. Terus kita belajar untuk C++ ini hingga sesi ini kita selesaikan bersama-sama. Ya, jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.